Seiring dengan perkembangan bisnis retail, pada saat ini, bisnis retail tidak lagi dikelola secara tradisional, melainkan dengan cara modern, sehingga banyak bisnis yang inovatif, dinamis, dan kompetitif. Saingan yang ketat pada bisnis retail tidak terlepas semakin menjamurnya pusat-pusat perbelanjaan, baik yang bersifat lokal, nasional, maupun internasional dengan berbagai skala dan segmen yang dibidik. Retail adalah usaha yang menjual produk atau dagangan kebutuhan rumah tangga, termasuk kebutuhan sehari-hari yang menggunakan sistem swalayan. Produk merupakan pengetahuan dasar yang harus diketahui oleh seseorang yang bekerja atau mempelajari di bidang bisnis retail. Dengan pengetahuan produk yang baik, akan dapat mengembangkan bisnis retail yang dapat melayani target pasar yang telah ditentukan. Dalam hal pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, jauh sebelum kesuksesannya, saat ini, Alfamart di bawah PT Avaria Trijaya Tbk tentu memiliki kisah perjalanan bisnis yang penuh dengan lika-liku. Apapun jenisnya, bisnis memang selalu memberikan sejarah berarti. Tak terkecuali cerita menarik yang dimiliki. Kegiatan usaha PT Avaria Trijaya Tbk ini pertama kali didirikan tanggal 22 Februari 1989 oleh Joko Susanto, seorang pengusaha rokok asal Jakarta. Setelah 13 tahun bergerak dalam industri perdagangan rokok, perusahaan ini kemudian membuka jaringan minimarket yang diberi nama Alfa Minimarta. Pada tahun 1999, inilah sejarah Alfamart pertama kali melayani para pelanggan setianya. Beroperasi pertama kali di Banten, gerai Alfa Minimart secara perdana dibuka di Jalan Beringin Jaya, Karawaci, Tangerang, Banten setelah 4 tahun beroperasi. Barulah Alfa Minimart secara resmi berganti nama menjadi Alfamart. Puluhan ribu gerai, Alfamart memiliki 10.666 jaringan minimarket yang terdiri dari minimarket milik sendiri sebanyak 7.596 unit dan minimarket bentuk kerjasama waralaba sebanyak 3.070. Semua gerai tersebut tersebar di beberapa tempat seperti Jakarta, Cilengsi, Tangerang, Cikarang, Bandung, dan lain-lainnya. Pertumbuhan waralaba di Indonesia berawal dari masuknya waralaba pada tahun 80-90-an dengan berdirinya KFC, Swensen, dan Seki Pizza yang kemudian diikuti oleh Burger King dan 7-Eleven. Perusahaan waralaba Indonesia pun mulai bermunculan, salah satunya ada yang termasuk developer waralaba di Indonesia, yaitu S-Teller 77. Lambat laun, waralaba di Indonesia mengalami perkembangan terpesat dan terbesar dan tersebar hampir seluruh wilayah Indonesia. Salah satu waralaba terbesar di Indonesia adalah Alfamart. Guna menghadapi ketatnya persaingan di minimarket berbasis waralaba di Indonesia, tentunya Alfamart menerapkan strategi-strategi dalam menjalankan usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keefektivitasan strategi yang diterapkan Alfamart. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik yang bertujuan untuk mengkaji persepsi konsumen mengenai efektif dan tidak efektifnya strategi yang digunakan oleh Alfamart. Dan seberapa banyak konsumen yang mengetahui tentang fasilitas yang diberikan Alfamart. Variabel dalam penelitian ini adalah Alpha Gift, Alpha X, diskon, availability, dan lokasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsumen yang pernah berbelanja di Alfamart atau menggunakan fasilitas Alfamart. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 151 orang konsumen. Hasil dari pengolahan data menunjukkan bahwa strategi pemilihan lokasi, diskon, rutin, dan availability merupakan strategi efektif karena sangat menguntungkan dengan membawa respon positif dari konsumen. Sehingga dengan menerapkan strategi ini akan menimbulkan dampak yang positif pula bagi masyarakat sebagai konsumen maupun dari sisi Alfamart. Sedangkan Alpha X dan Alpha Gift merupakan strategi yang kurang efektif dikarenakan banyak konsumen yang belum mengetahui akan adanya fasilitas tersebut, serta banyak pilihan lain bagi konsumen untuk mendapatkan manfaat tersebut dari fasilitas serupa. Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap pengaruh dampak dari pandemi terhadap PT Sumber Avaria Trijaya Tbk, dapat diambil bahwa mereka telah melakukan penerapan operasional yang telah dilakukan
oleh Alfamart berupa point of sales dan stock of name. Dapat diketahui bahwa sistem ERP digunakan oleh Alfamart secara khusus memiliki keunggulan pada sistem tersebut, dapat meminimalisir serta memudahkan pengelolaan yang telah dilakukan. Tidak hanya itu, Alfamart juga menerapkan sistem akuntansi di mana menggunakan first expired, first out dengan tujuan barang dagang persediaan dapat memiliki kualitas yang lebih baik dan tahan lama. Di sini saya melakukan wawancara terhadap salah satu karyawan Alfamart dalam menjalankan strategi pemasaran Alfamart. Untuk ujian saya, strategi apa saja yang membuat Alfamart unik dalam industri retail di Indonesia dan juga dalam menarik pelanggan. Untuk sistem marketing Alfamart yang unik itu ada di sistem promonya yang namanya promo gajian untung, dia ada di akhir bulan. Terus kemudian juga ada yang murah sejagat, itu adalah promo spesial untuk 1 bulan full. Kemudian ada juga promo Jumat 1 minggu, itu yang ada di hari itu aja. Terus ada juga selain itu ada promo PSM, promo spesial mingguan, atau juga promo PWP. Bagaimana peran teknologi informasi dan operasional sehari-hari dan strategi pengembangan Alfamart? Jadi Alfamart selain melayani konsumen di toko, Alfamart juga mempunyai aplikasi yang bernama Alfagir. Jadi Alfagir itu memiliki fitur siap antar pesanan Anda yang melayani konsumen hanya lewat aplikasi yang bisa diakses hanya dari rumah saja. Dan untuk mengenai pembayaran di Alfamart atau di Alfagir itu bisa melalui e-wallet seperti GoPay, OVO, atau via bank. Bagaimana Alfamart beradaptasi dengan perubahan tren konsumen dalam beberapa tahun terakhir? Untuk tren kita udah 2 tahun nih ya. Alfamart tidak hanya menyediakan kebutuhan pokok saja. Jadi Alfamart itu mempunyai yang namanya Beanspot. Jadi di dalam Beanspot itu menyediakan ready to eat dan ready to drink. Yang contohnya seperti HB Puff, kemudian chicken, sosis. Terus kalau untuk ready to drinknya ada yang best seller itu ada kopi jadul, terus ada palm sugar, terus kemudian ada coffee latte. Jadi yang bertujuan agar menarik konsumen untuk datang ke toko Alfamart kita. Itu tujuan dari itu. Baik Kak, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang saya tanya ke Mas. Dan juga maaf mengganggu ya. Jadi saya izin pamit dulu. Siap, Mas.